Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru BK Channel. Kali ini Pak Guru mau sharing tentang pengalaman menjadi guru BK. Kira-kira untuk awalan menjadi guru BK apa sih yang diperlukan, apa sih yang harus dipelajari, apa yang harus dipahami gitu ya. Saya berkonsultasi dengan salah satu WI di BDK Semarang atau Balai Diklat Semarang, dan saya dikasih satu file juga, dan saya juga konsultasi dengan dosen saya saat S1, dan saya juga dikasih file satu folder ya 4 GB, itu banyak sekali, dan saya mulai membaca sedikit demi sedikit. Dan ini file dari Widya Iswara BDK, saya dikasih panduan operasional BK 2017. Jadi teman-teman yang baru menjadi guru BK, silahkan tonton video ini sampai habis, dan mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusi di kolom komentar gitu ya. Atau ada guru BK yang sudah lama berpengalaman, saya juga minta sharingnya agar kita bisa belajar bersama, agar guru BK kedepannya lebih baik lagi, bisa mengatasi permasalahan siswa dan bisa mengoptimalkan potensi siswa di sekolah kita masing-masing. Oke, pertama yang saya pahami ketika awal dulu jadi guru BK adalah membaca ini panduan operasional penyelenggaraan bimbingan konseling SMP ya. Ini tahun 2016. Di sambutan yang menarik bagi saya adalah paragraf ini, yaitu tentang aturan BK. Pertama, Permendiknas RI nomor 27 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang BK pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, di lampiran Permendikbud yang nomor 111 ini nanti ada ekuivalensi ya. Ekuivalensi itu saya contohkan seperti ini ya. Saya sudah bikin rangkuman sendiri saya membaca peraturan, terus saya bikin rangkuman tulisan saya sendiri ya. Ini dulu saya pakai untuk latsar ya, atau perajab tentang digitalisasi perangkat BK. Jadi di sini saya menulis tentang macam-macam ini ya. Ada pendahuluan dan ada bab tentang ekuivalensi. Kenapa saya harus ngerti ini ya? Karena nanti untuk laporan, untuk administrasi BK kita perlu tahu ini ya. Misalkan ekuivalensi jam kerja BK, kalau guru mapel kan sudah jelas per minggunya berapa jam ya. Kalau guru BK, apalagi yang nggak masuk kelas, nggak klasikal, kan harus mengerti ini ya. Misal konseling individu, itu ekuivalensi berapa ya? Di sini diterangkan setara dengan 2 mata pelajaran, gitu kan. Kalau satu pertemuannya 40 menit, gitu kan. Nah, kalau misalkan konseling kelompok berapa nih? Konseling kelompok setara 2 jam pelajaran juga, gitu kan. Jadi satu minggu butuhnya 6 jam atau berapa nanti, atau 24 jam ya satu minggu ya. Jadi sehari harus setara dengan 4 jam. Misalkan melakukan konseling individu kelompok satu kali, maka sehari 4 jam kali 6 hari 24 jam. Jadi setara dengan 24 jam pelajaran per minggu, seperti itu ya. Bimbingan kelompok setara 2 jam, bimbingan klasikal masuk kelas itu 2 jam. Itu seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Terus bimbingan antar kelas nih, besar ya, kelas besar, mungkin kalau di tempat saya mungkin di masjid atau di aula itu setara 3 jam pelajaran, gitu kan. Ada konsultasi dan lainnya, nanti bisa dibaca sendiri di Permendikbud nomor 111 tahun 2014 di bagian lampiran. Itu ada ya. Lanjut. Di sini tim penyusun ini ya, tim penyusun kita lewati, nanti teman-teman baca sendiri ya. Jadi yang menarik bagi saya di sini ada langsung ke bab 4 ya, layanan ya. Layanan BK itu langsungnya ada 11, layanan melalui media ada 4 ya. Kalau yang 11 ini nanti kita harus ngerti apa aja ya, terus ngerti cara membuat RPL-nya. Kalau saya dulu mikirnya gitu, saya harus ngerti 11 layan di BK itu apa aja ya, yang langsung. Kemudian saya harus ngerti RPL-nya ya. Ini saya punya file RPL-nya. Nanti teman-teman kalau mau butuh RPL yang terbaru bisa nulis di kolom komentar, nanti saya share linknya ya. Kalau tidak ada yang komen berarti ya mungkin tidak perlu. Nah, ini ada 11 RPL inti, saya nomori ya dari 1 sampai 11. Misal layanan konseling individu seperti apa. Nah,
nanti akan membuka. Nah, seperti ini ya, ada kopnya, ada nama konseling, kelas, hari, tanggal, ini uraiannya seperti apa, terus guru BK nya siapa, terus ada laporan juga pelaksanaan konseling individu ya, ini saya buat di awal tahun pelajaran. Terus ada angket ya, kayak monef itu ya, monef kepuasan konseling. Jadi seperti itu RPL dari konseling individual. Nanti teman-teman bisa sharing di kolom komentar gitu ya, ada RPL nya saya sudah buat lengkap, ini kosongan ya, bisa di copy lah, nggak masalah. Oke, kembali lagi ke sini, layanan melalui media ya. Selanjutnya ada 4 papan bimbingan konseling saya di ruang BK ada, kotak masalah ada, dan kotak masalah saya bikin online juga pakai Google Form. Nanti di video di channel ini ada, dicari saja. Leaflet juga kadang saya bikin, atau mungkin ada apa namanya dari yang SMK itu ya, atau SMA membagi leaflet, itu mungkin seperti itu juga, termasuk layanan media. Kemudian pengembangan media inovatif BK, saya membuat database pakai aplikasi ya, jadi bisa diakses di Android itu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di channel ini juga ada videonya, udah lengkap, ada sekitar 7 video ya yang saya buat di bulan Oktober 2019. Jadi bisa dilihat di situ, bisa dipelajari. Nanti kalau ada yang pengen di-sharingkan bisa nulis di kolom komentar. Jadi seperti itu. Nah, yang menarik dari panduan ini juga tentang SKKPD ya, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kalau guru mapel itu namanya SKL ya, standar kompetensi lulusan. Di RPP-nya ada KI, ada KD-nya ya. Nah, kalau guru BK itu ada 10 SKKPD. Jadi guru BK harus paham ini menurut saya ya. Yang pertama adalah aspek perkembangannya, landasan hidup religius, perilaku etis, emosi, intelektual, tanggung jawab sosial, gender pribadi, dan selanjutnya. Nah, yang matching dengan assessment saya di awal tahun pelajaran, saya menggunakan AKPD ya. AKPD yang dari para mitra itu ternyata memang landasan hidup religius itu di kelas 7 menjadi isu utama ya, yang menjadi fokus saya dalam penanganan di BK ya. Jadi fokus saya adalah banyak teman-teman yang kelas 7 ya yang belum ngerti tentang aspek ini ya. Nah, ini saya menggunakan AKPD ya, aplikasi AKPD. Ini home-nya bisa dilihat, ini seperti ini dari para mitra. Nah, angketnya ini ya, angketnya nanti kalau butuh tutorial cara ngisinya di video selanjutnya ya. Ini jadi ternyata yang deskripsi kebutuhan itu tentang kesadaran kepada Tuhan ya, tentang bidang lainnya masuk ke pribadi. Jadi saya fokusnya di kelas 7 itu di sini ya, di urusan bidang layanan pribadi. Jadi seperti itu, saya menggunakan AKPD. Nah, yang menarik juga setelah membaca panduan adalah menurut saya membuat program tahunan ya, membuat. Yang menarik menurut saya juga tentang program tahunan ya, yang tadi kita melakukan assessment di Excel itu ada AKPD, kita masukkan ke program tahunan kita seperti ini. Nah, ternyata yang kebutuhan terbesar adalah mengenal lingkungan karena kelas 7 dan lain-lain seperti itu ya. Jadi nanti kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.